البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, karya Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asabahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 45, yaitu pasal yang ke-31 mengenai termasuk mendidik anak adalah memberikan untuk mereka motivasi, penyemangat dalam hal kebaikan. Jadi kadang-kala anak itu kalau disemangatin agar dia berbuat baik, dia akan terbiasa dengan kebaikan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca dalilnya, yaitu kisahnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Waktu itu Rasulullah SAW ketika mendengar kisah yang disampaikan oleh Hafsah kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang mimpi yang dia saksikan dalam mimpi tersebut. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Artinya apa? Sebaik-baik seseorang adalah Abdullah, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, kalau seandainya dia mau sholat malam. Akhirnya setelah itu termotivasi, mendapatkan support, penyemangat, langsung apa? Fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila, masyaallah. Maka setelah itu, setelah mendengar ucapan tersebut, beliau tidak pernah tidur malam kecuali sedikit. Maksudnya beliau luangkan waktunya untuk sholat malam. Setelah dapat apa? Pujian dari Rasulullah SAW tadi, lau kana yusalli minal lail, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, kalau seandainya dia mau sholat malam. Akhirnya setelah itu beliau tidak pernah tidur malam kecuali sedikit. Berarti menunjukkan beliau semangat untuk melakukan sholat malam tersebut. Nah, ini para ulama berdalilkan dengan hadis ini juga. Kadang-kala kita tidak masalah memuji anak kita, pujian-pujian yang tidak berlebihan. Tolong ambilkan air minum, wahai anakku, kamu anak yang pinter, anak yang pandai, itu boleh, biar termotivasi. Paham ya? Nah, kalau bahasa Jawanya biasanya kan jimukna wedang le pinter misalkan. Paham ya? Maksudnya itu memuji anak itu kadang-kala enggak masalah untuk memberikan motivasi. Paham ya? Nah, penyemangat. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah dalal haditsu ala istihbab tarbiyah bitasy'. Hadis ini menunjukkan atas apa? Disunnahkannya, dianjurkannya mendidik anak dengan tasji'. Tasji' itu adalah memberikan penyemangat, memberikan motivasi. Kamu itu anak yang baik kalau seandainya mau sholat malam misalkan, akhirnya dia sholat malam. Kita lihat, wasana lubbut tasji' walubabuhu, masya Allah. Sanjungan pujian untuk anak kecil itu inti daripada penyemangat. Biasanya anak kecil itu kalau semangati dengan dipuji itu semangat luar biasa. Ya, ambilkan air minum, kamu pinter banget, masya Allah, kamu pinter misalkan. Ahsan tabarakallahu fiik misalkan. Senang dia. Nah, wa min ahsan wasail tarbiyah as-sana 'alal aulad, masyaallah.
Termasuk cara mendidik anak yang terbaik diantaranya adalah apa? Memuji anak-anaknya. Tapi dengan pujian yang apa? Yang tidak berlebihan. Paham ya? Nah, pujian yang tidak berlebihan, hanya memberikan motivasi saja. Biasanya kalau nggak dipuji, nggak disanjung kan nggak mau biasanya ya, kalau anak kecil seperti itu. Tapi kalau diiringi dengan pujian, Masya Allah, kamu anak yang baik, kamu anak yang saleh, tolong ambilkan air minum, diambilkan sama dia. Paham ya? Itu nggak masalah. Wa khasatan, terkhususkan inda targhibihim fil khair, terkhususkan apa? Nah, ketika memberikan motivasi mereka dalam hal kebaikan. Nah, misalkan anak tersebut tidak semangat dalam sholatnya, kita kasih pujian, kamu kan anak yang soleh, semangatlah sholatnya misalkan. Nanti kalau sholatnya semangat, nanti kami belikan mainan kalau masih kecil misalkan ya, kami belikan baju misalkan. Nah, akhirnya termotivasi. Wa tahdhiruhum minasyarr, wa tahdhirihim minasyarafan. Ini ma'tuf ya. Dan ketika memperingatkan mereka dari kejelekan, dikasih motivasi tadi dengan sanjungan. Masya Allah, kamu itu anak yang baik, jangan nakal ya misalkan seperti itu. Fahadal uslubu nau'un minas sihr al-halal. Masya Allah, lihat ini. Jenis ini, sanjungan atau pujian ini, uslub termasuk tata cara yang seperti ini, nau'un minas sihr al-halal, termasuk daripada sihir yang halal. Tahu sihir? Jadi dengan pujian langsung semangat dia biasanya anak kecil. Ya, biasanya kalau anak kecil itu kan, nak tolong ambilkan air minum, nak, nggak mau dia. Tapi dengan pujian, kamu itu Masya Allah pinter ya, ganteng misalkan, Allah barik gitu. Langsung berangkat dia. Sihir yang halal. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena apa? Karena biasanya dengan pujian itu langsung berangkat dia. Kan gitu. Nah, walaka an tata'ammal ila qaulin Nabi SAW, dan boleh kamu berangan-angan, berkeinginan sebagaimana perkataan Rasulullah SAW tadi. Maksudnya, na'am barakallahu fiik, berkeinginan agar anaknya menjadi anak yang terbaik, boleh. Ni'mar rajulu Abdullah, iya kan? Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Padahal lelaki yang lain yang baik banyak atau tidak? Ada. Cuman untuk memberikan sanjungan pujian. Paham ya? Nah, kamu itu anak yang baik, yang semangat. Di sana yang baik, yang semangat juga ada. Nah, seperti itu. Kita lihat, hadza min ablaghil madh. Ini termasuk apa? Termasuk pujian sanjungan yang paling menyentuh. Paling ablagh, paling mengena dan menyentuh. Paham ya? Ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Padahal lelaki yang baik yang lain juga ada, cuman ini sanjungan. Li'anna kulla sifati madhin tadkhulu tahtan ni'mah. Masya Allah. Dikarenakan semua sifat pujian itu masuk di bawah ucapan nikmah. Kalau antum belajar bahasa Arab nahwu, itu biasanya ketemu nikmah ini. Nikmah bi'sa. Kalau bi'sa ini untuk apa? Untuk merendahkan, untuk mencaci maki, menghina. Bi'sar rajulu, sejelek-jelek lelaki. Kalau nikmah ini muji. Ni'mar rajulu, sebaik-baik lelaki. Paham? Nah, jadi kalau menjelekkan pakai bi'sa, kalau memuji pakai nikmah. Mafhum? Nah, seperti itu. Summa qala law kana yaqumul lail, kalau seandainya mau salat malam. Nah, ini tujuannya ini. Pujian pertama tadi diungkapkan agar apa? Meraih kebaikan di salat malam. Mafhum? Nah, kadang-kala anak kita masih kecil, kita latih berpuasa. Masya Allah, kamu anak yang soleh ya, kuat puasanya ya. Besok puasa lagi ya? Nah, iya katanya, semangat dia dengan sanjungan tadi itu. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Hadza na'am aradun wal arad. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, bahasa nahwu itu ada namanya arad. Arad itu adalah ungkapan atau kata yang fungsinya itu meminta dengan cara yang halus. Sindiran tapi sindirannya itu mengena itu loh. Itu namanya arad. Wal arad huwa talabun birifqin walin. Arad itu adalah permintaan dengan cara lembut dan halus. Kalau seandainya Abdullah bin Umar itu mau salat malam, niscaya dia sebaik-baik lelaki. Kelihatannya kan enggak meminta, tapi ada sanjungan di situ. Termotivasi gitu ya. Nah,
Wa yu'raf min siyaqil kalam. Hal seperti ini diketahui dengan apa? Konteks pembicaraan biasanya. Wa yataqaddamahu ba'du adawatih, terkadang didahului oleh apa? Sebagian alat-alat yang digunakan untuk apa? Meminta dengan cara yang halus. Minha lau. Di antara alatnya kalau dalam ilmu nahwu lau, kalau seandainya. Kamu itu sebenarnya anak yang baik kalau seandainya mau nurut sama orang tua. Nah, akhirnya nurut dia. Karena ingin mendapatkan apa? Pujian menjadi anak yang baik tadi. Kamu itu anak yang soleh. Kamu itu anak yang berbakti dengan orang tua. Kalau seandainya tidak apa? Nah, tidak berbuat jelek misalkan. Akhirnya dia tidak berbuat jelek. Mafhum? Itu boleh. Wan natijah, hasilnya apa? Hasil sanjungan tadi, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah kalau seandainya mau salat malam. Hasilnya, lihat hasilnya. Fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Masyaallah, hasilnya ini. Maka setelah itu beliau tidak tidur malam kecuali sedikit. Itu hasilnya. Akhirnya beliau melakukan salat malam. Mafhum? Naam. Adapun kisah yang lain ada, kisahnya Abdullah bin Amr bin As, semangat dalam ibadah tapi Rasulullah tegur karena apa? Jangan sampai orang beribadah takalluf. Beribadah berlebihan enggak boleh juga. Beribadah harus sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah tegur, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail. Itu lain lagi, itu Abdullah bin Amr yang itu. Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu salat malam, sekarang meninggalkan salat malam. Sebabnya kenapa kalau diperingatkan? Sebabnya karena takalluf, terlalu berlebihan dalam ibadah itu enggak boleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya berhenti gitu loh. Itu yang disayangkan. Sedikit tapi kontinu itu lebih baik. Al-qalilu daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi kontinu, ini ungkapan-ungkapan orang Arab ya. Al-qalilu daimu khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Paham ya? Nah, sehingga teguran Rasulullah tadi itu karena biar Abdullah ibn Amr bin As itu senantiasa istiqomah dengan ibadahnya. Nah, dan beliau dapat gelar yang mulia kan, abidus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Abdullah bin Amr bin As. Wa yuhsin al-i'tidal fil madah bal fi kullil umur, masyaallah. Dan dianggap bagus pertengahan di dalam menyanjung, jangan berlebihan juga. Menyanjung boleh tapi jangan berlebihan, pertengahan aja, sedang. Bal fi kullil umur, pada semua perkara kalau pertengahan itu bagus. Pantunnya, alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis shawabi qawimu wa la taku fiha mufritan aw farrita kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Artinya wajib atasmu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang pertengahan. Karena sungguhnya pertengahan itu adalah jalan menuju kepada kebenaran, itu lebih menuju. Paham ya? Nah, lebih kuat, lebih lurus untuk menuju pada kebenaran. Itu yang namanya pertengahan. Karena umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di antaranya apa para pujian yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Qur'an Karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan khiyara. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Wala taku fiha mufritan au farrita, bedakan mufrid dengan mufarid itu beda. Makanya antum sering dengar la ifrat wala tafrid. La ifrat wala tafrid. Kalau ifrat dari kata afrata yufritu ifratan. Artinya apa? Berlebihan. Kalau tafrid dari farrata yufarritu tafritan, meremehkan. Paham ya? Menyepelekan, meremehkan. Jadi pantun yang berikutnya, wala taku fiha mufritan aw farrita. Dan kamu jangan menjadi orang yang berlebihan atau menjadi orang yang meremehkan dalam apa? Dalam menempuh jalan-jalan tersebut. Kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Masing-masing dua jalan tersebut dalam semua perkara tercela. Maksudnya bagaimana? Berlebihan juga tercela, meremehkan juga tercela. Terus bagaimana? Ambil jalur pertengahan. Mafhum? Menyanjung memuji silakan, tidak berlebihan. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi menyanjung memuji anaknya untuk memberikan motivasi yang terbaik ke depannya itu boleh. Mafhum ya? Kadang kita saksikan seperti itu kan. Nah, anak yang baik, anak yang soleh, tolong ambilkan
Nah, minuman, tolong ambilkan baju, tolong angkatkan barang ini dengan pujian-pujian, itu enggak masalah selama tidak berlebihan. Naam. Kita ambil berikutnya satu hadis saja, syarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, halaman 47. Qala al-mu'allif asbahullah tansyiatul aulad 'ala din wal akhlaq al-fadilah, masyaallah. Termasuk mendidik anak adalah apa? Adalah mengajak anak tersebut untuk tumbuh di atas agama dan akhlak yang mulia. Tansyiah itu adalah apa? Nah, mengajak untuk tumbuh. Paham ya? Menumbuhkan anak. Anak itu agar tumbuh. Paham ya? Nah, jadi makna tansyiah itu adalah membuat anak itu tumbuh. Paham ya? Mengajak anak itu untuk tumbuh. Itu namanya tansyiah. Tumbuh apa? Tumbuh di atas agama dan akhlak yang mulia. Nah, ini tergantung dengan kedua orang tuanya. Paham ya? Sebagaimana hadis yang akan kita baca ini, jaa fis sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama sanil bahimati tuntaju al bahimata hal tara fiha jad'a. Artinya apa barakallahu fiik? Dari hadis Nabi Hurairah anhu di dalam Sahihain Sahih Bukhari Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi suci. Jadi anak ketika dilahirkan itu dia masih suci, dia suci dengan agama Islam gitu loh. Sebenarnya kalau kita arahkan kepada agama Islam itu mau aslinya. Cuman lihat, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, kedua orang tuanya ternyata. Maka kedua orang tuanya itulah yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti baik buruknya seorang anak itu kadang-kala tergantung dengan kedua orang tuanya. Istilahnya kalau dalam ungkapan itu barakallahu fiik, yang namanya buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya anak itu biasanya tidak jauh dari kedua orang tuanya, lihat ini. Maka kedua orang tuanya itulah yang akan mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Makanya sejak dini anak itu harus didik, arahkan yang terbaik, ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Jangan pernah kepencot tertarik dengan apa? Budaya-budaya barat. Alihkan mereka agar menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Bagaimana kalau sekolahan umum misalkan? Ini lagi musim-musimnya masuk sekolahan umum misalkan, ada yang TK, ada yang SD, ada yang tambahi T lagi, SDIT, TKIT misalnya, nggak usah. Paham ya? Yang udah paham syariat nggak usah. Lah nanti kalau nggak punya ijazah bagaimana? Santai aja. Ijazah itu bisa bikin sendiri. Paham ya? Nah, bikin sendiri ijazah, stempel sendiri, selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Karena apa? Tolak ukur berhasil seorang di dalam mencari ma'isyah atau yang semisalnya bukan karena ijazah. Ingat-ingat, ijazah itu barakallahu fiik bukan menjadi target utama. Jadi kalaupun anak-anak kita tidak sekolah misalkan, paham Al-Quran, paham As-Sunnah, hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah, insyaallah biidznillah masa depannya cerah. Karena akan mencetak anak itu apa? Tumbuh dalam kondisi tawakalnya kuat. Kalau tawakalnya kuat, aman dia. Nah, tidak perlu istilahnya takut gitu loh. Karena banyak sekali kadang orang sekolah sampai sekolah tinggi, profesor, doktor atau misalnya, atau kuliah jurusan yang luar biasa, jurusan teknik, ya kan? Akhirnya ketika sudah saatnya bekerja, jualannya pisang, ya kan Mas Fajar? Seperti itu. Jurusan teknologi nuklir lagi, teknologi nuklir, jualannya cilok. Nuklirnya yang mana coba? Maksudnya apa barakallahu fiik? Semua sudah diatur semuanya. Undang-undang perekonomian tidak perlu khawatir, tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum kita semua dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Ya kan? Ketika usia berapa itu? Kurang lebihnya 4 bulan, 120 hari, Allah telah perintahkan malaikat untuk mencatat ekonominya. Ya kan? Rezekinya, ajalnya, baik buruknya nanti di akhir hayatnya. Tercatat semuanya. Tinggal kita menjalankan. Ya kan? Coba antum rasakan. Mulai awal kita
atau antum bekerja atau sudah berkeluarga misalkan, atau yang antum nikmati daripada kenikmatan dunia ini, kalau kita hitung mungkin udah miliaran gitu loh. Paham ya? Kalau kita masih hidup sampai nanti pun itu banyak barakallahu fiik, rezeki-rezeki yang masih apa? Akan datang gitu loh. Enggak usah takut sudah. Paham ya? Nah, ini penting sekali karena kadang-kala barakallahu fiik, tetangga kita bisik-bisik, anakmu sekolah apa, kelas berapa, mana ijazahnya. Ingat-ingat, kedua orang tuanya akan mengubah anak itu. Paham ya? Nah, menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mafhum? Makanya peran yang paling terpenting, ingat-ingat adalah kedua orang tua. Jangan pernah barakallahu fiik lengah, jangan pernah meninggalkan anaknya, dibiarkan tanpa pendidikan, jangan. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat contohnya permisalannya, kamastanil bahimah, dipermisalkan bagikan bahimah. Apa bahimah itu? Binatang ternak. Nah, apa kata beliau? Tuntajul bahimah hal tara fiha jada'a. Kemudian dari binatang ternak itu dilahirkan apa? Anak. Apakah engkau melihat ada perbedaan? Maksudnya anak itu kadang-kala beda dengan induknya. Ada samanya, ada bedanya gitu loh. Paham ya? Kalaupun ada bedanya pasti ada samanya. Mafhum? Maksudnya enggak jauh dari induknya. Mafhum? Enggak jauh dari induknya. Syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya barakallahu fiik, bahwasanya pada asalnya anak itu ketika dilahirkan di awal permulaan dalam kondisi fitrah yang suci, maka jangan sampai orang tua keliru dalam mengubahnya. Pastikan diarahkan kepada yang terbaik, dan arah yang terbaik adalah apa? Didikan sejak dini agar mengenal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.